Kalau kamu menemukan video ini, jangan anggap itu kebetulan, karena mungkin semesta sedang ingin menyampaikan sesuatu tentang seseorang yang diam-diam masih menyimpan perasaan untukmu. Mungkin dia tidak pernah berkata dengan lantang, mungkin juga dia berusaha menutupi dengan berbagai cara, tapi energi tidak bisa berbohong. Perhatian itu masih ada, rasa itu belum benar-benar hilang. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin ingatkan, pesan ini bersifat umum. Ambil hanya yang selaras dengan hatimu dan lepaskan yang tidak. Jangan paksakan kalau memang tidak resonate, karena semesta hanya ingin mengingatkan, bukan memaksakan. Kamu datang ke sini bukan kebetulan. Ada alasan kenapa hatimu tertarik membuka video ini. Mungkin karena kamu sedang merasakan energi itu. Mungkin karena ada seseorang dalam hidupmu yang membuatmu bertanya-tanya, apakah dia masih peduli? Apakah dia masih mencintai? Dan jawaban itu bisa jadi ada di sini. Meski waktu terus berjalan, meski keadaan sudah banyak berubah, ada sesuatu yang tidak bisa diputus begitu saja. Ikatan energi antara dua hati yang pernah saling mencintai tidak akan pernah hilang hanya karena jarak atau keadaan. Itulah yang sedang terjadi antara kamu dengan dia. Mungkin kamu sudah lama tidak berkomunikasi atau bahkan sudah tidak pernah lagi mendengar kabar darinya secara langsung. Dari luar, dia mungkin terlihat baik-baik saja, menjalani hidup, berinteraksi dengan orang-orang barunya, bahkan mungkin terlihat sudah move on. Tapi sesungguhnya, apa yang tampak tidak selalu sama dengan apa yang ia rasakan di dalam hati. Ada ruang yang tetap dihuni oleh kenangan tentangmu. Ada sudut hatinya yang tidak pernah benar-benar kosong darimu, meski dia mencoba mengisinya dengan hal-hal lain. Kadang dia bisa mengalihkan diri, sibuk dengan pekerjaannya, teman-temannya, atau bahkan orang baru yang hadir. Tapi semakin ia mencoba, semakin ia sadar bahwa bayanganmu masih ada di sana. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi dia seringkali menangkap energi kehadiranmu meski dari jauh. Ada saat-saat tertentu, tanpa alasan yang jelas, ia tiba-tiba teringat padamu. Entah ketika ia sedang sendiri di malam hari, entah saat melihat sesuatu yang dulu pernah kalian lakukan bersama. Dan momen itu begitu kuat, sampai-sampai membuatnya bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku masih belum bisa benar-benar melupakanmu? Energi semacam ini tidak bisa dipalsukan. Kamu pun mungkin merasakannya. Ada kalanya tiba-tiba kamu teringat padanya, tanpa tahu apa penyebabnya. Seakan-akan ada tarikan halus yang masih menghubungkan kalian berdua. Seperti benang merah yang meski ditarik sejauh apapun, tetap tidak bisa putus. Dia mungkin tidak menunjukkan perhatian secara terang-terangan. Dia tidak mengirimkan pesan, tidak menelpon, tidak hadir di hadapanmu. Tapi energi itu selalu mencari jalannya. Kadang lewat mimpi, kadang lewat firasat, kadang lewat perasaan yang muncul begitu saja di hatimu. Itulah tanda bahwa ada ikatan yang masih bertahan. Semesta punya caranya sendiri untuk menjaga, agar dua jiwa yang pernah begitu terhubung tidak saling melupakan begitu saja. Dan ikatan itu masih nyata. Meskipun dia tidak ada di dekatmu sekarang, meskipun kalian berdua memilih jalan yang berbeda, perasaan itu tetap hidup diam-diam di kedalaman hatinya. Ada hal-hal kecil yang mungkin selama ini kamu abaikan, tapi sesungguhnya menjadi tanda kuat bahwa dia masih memerhatikanmu, meski tidak pernah mengatakannya dengan kata-kata. Orang yang masih menyimpan perasaan tidak selalu menunjukkan secara terang-terangan. Kadang justru dari sikap diam itulah perhatian paling dalam bisa terlihat. Dia mungkin tidak pernah lagi menyapamu secara langsung, tapi ada rasa ingin tahu yang tidak bisa dia kendalikan. Mungkin dia masih sering membuka media sosialmu, memperhatikan setiap postingan, setiap tulisan, bahkan setiap hal kecil yang kamu bagikan. Dia mungkin tidak pernah memberi tanda suka, tidak pernah meninggalkan komentar, tapi matanya tetap mengikuti. Seolah-olah ia menjaga jarak, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Ada kalanya dia mencari tahu kabarmu lewat orang lain, entah lewat teman, keluarga, atau lingkungan yang sama-sama kalian kenal. Kadang ia hanya bertanya sekilas, seolah tidak terlalu penting,
padahal hatinya ingin sekali tahu bagaimana hidupmu sekarang. Itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah bentuk kerinduan yang dibungkus dengan kehati-hatian. Dan lebih dari itu, dia masih menyimpan kenangan. Bisa jadi ada foto-foto lama yang tidak pernah dia hapus, barang-barang kecil yang mengingatkannya padamu, atau bahkan kata-kata yang dulu kamu ucapkan yang masih terpatri dalam ingatannya. Dia bisa saja menyimpan semua itu diam-diam, tanpa ada seorang pun yang tahu, karena baginya kenangan itu adalah cara paling halus untuk tetap merasa dekat denganmu. Kadang, perhatian yang dia berikan tidak terlihat di dunia nyata, tapi terasa di energi. Saat kamu sedang terpuruk, bisa saja tiba-tiba kamu merasa ada kekuatan yang mendorongmu untuk tetap bertahan. Itu karena, entah bagaimana, doa dan energi yang dia kirimkan masih mengalir kepadamu. Mungkin dia tidak pernah lagi menanyakan kabar secara langsung, tapi jauh di dalam hatinya, ia masih berharap kamu baik-baik saja. Yang lebih menarik lagi, orang seperti ini seringkali merasakan getaran emosimu tanpa kamu sadari. Saat kamu merasa senang, tanpa alasan dia ikut merasa lega. Saat kamu sedang sedih, tanpa tahu kenapa hatinya ikut berat. Ada koneksi batin yang membuatnya tetap terikat padamu, bahkan ketika logika mengatakan seharusnya dia sudah melupakanmu. Jadi jangan remehkan tanda-tanda kecil itu. Kadang perhatian tidak hadir dalam bentuk pesan panjang atau pertemuan langsung. Kadang perhatian hadir dalam bentuk diam, dalam bentuk kehadiran yang tidak terlihat, tapi bisa kamu rasakan. Dan di balik diam itu ada cinta yang masih berusaha bertahan meski hanya dari jauh. Pertanyaan terbesar yang mungkin sering muncul di hatimu adalah ini. Kalau memang dia masih mencintaimu, masih memperhatikanmu, masih menyimpan rasa yang begitu dalam, kenapa dia tidak jujur saja? Kenapa harus diam-diam? Kenapa harus bersembunyi di balik sikap biasa-biasa saja? Jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Seseorang bisa saja menyimpan cinta, tapi tidak berani memperjuangkannya. Ada banyak alasan yang membuatnya memilih diam. Pertama, ada rasa takut. Takut jika ketika ia kembali, kamu sudah tidak lagi sama. Takut jika perasaannya ditolak. Takut jika apa yang ia harapkan tidak sejalan dengan kenyataan. Takut kalau ternyata kehadirannya justru mengganggu perjalanan hidupmu saat ini. Rasa takut inilah yang menahannya untuk melangkah, meski hatinya bergejolak. Kedua, ada ego. Kadang cinta bercampur dengan gengsi yang sulit dijatuhkan. Mungkin dalam hubungan kalian yang lalu, ada luka, ada konflik, ada kata-kata yang belum sempat terucap dengan benar. Dan sekarang, mengakui bahwa dia masih peduli, berarti harus menurunkan egonya. Tidak semua orang berani melakukannya. Ada yang lebih memilih menutup diri, walau hatinya terus berteriak. Ketiga, dia mungkin merasa tidak cukup baik. Ada bagian dari dirinya yang mengatakan bahwa dia tidak pantas lagi untukmu. Dia mungkin merasa kamu sudah berkembang begitu jauh, sudah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijak. Dan sementara itu, dia masih berkutat dengan ketakutan dan kekurangannya. Dari sudut pandang itu dia berpikir, lebih baik aku diam, lebih baik aku mencintainya dari jauh, daripada aku hadir hanya untuk mengecewakannya lagi. Keempat, ada juga yang menahan diri karena menghargaimu. Bisa jadi dia melihat kamu sudah berjalan di jalanmu sendiri, mungkin bahkan sudah bersama orang lain, atau setidaknya sudah menunjukkan tanda bahwa kamu ingin move on. Dalam situasi itu, rasa cintanya tidak hilang, tapi ia menekan dirinya agar tidak mengganggumu. Baginya, cukup dengan melihatmu bahagia, meski bukan bersamanya. Dan yang terakhir, alasan terbesar kenapa seseorang tidak mengungkapkan perasaannya adalah karena ia sedang belajar menerima kenyataan. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Ia tahu bahwa perasaan bisa tetap hidup meski tidak diwujudkan dalam hubungan. Inilah cinta yang seringkali membingungkan, cinta yang nyata tapi memilih bungkam. Jadi jangan pernah salah paham. Diamnya bukan berarti tidak peduli,
Bungkamnya bukan berarti sudah melupakan. Bisa jadi justru sebaliknya. Dia terlalu peduli, tapi tidak tahu bagaimana harus hadir kembali dalam hidupmu. Dan karena itu, ia memilih cara paling sederhana, menyimpan cintanya sendiri dalam diam yang penuh kerahasiaan. Kalau kita berbicara tentang apa yang dia rasakan saat ini, jawabannya adalah sebuah campuran emosi yang rumit. Dia mungkin terlihat tenang dari luar, seperti orang yang sudah melanjutkan hidup. Tapi di balik itu semua, hatinya seringkali dipenuhi dengan kerinduan yang tidak bisa ia kendalikan. Ada momen-momen tertentu yang membuatnya teringat padamu begitu kuat, seakan semesta sengaja mengirimkan sinyal. Saat ia mendengar lagu lama yang dulu pernah kalian dengarkan bersama, hatinya tiba-tiba tertarik kembali ke masa itu. Saat ia melewati tempat yang dulu menjadi saksi kebersamaan kalian, kenangan itu menyeruak begitu jelas. Bahkan hal kecil seperti aroma parfum atau suasana tertentu bisa membuatnya sejenak terdiam, lalu hatinya berbisik pelan, "Aku masih merindukannya." Rindu itu datang tanpa permisi. Dia bisa saja sedang sibuk dengan aktivitasnya, tapi tiba-tiba ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Kekosongan itu muncul karena ada bagian dalam dirinya yang tahu ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang hanya bisa diisi dengan keberadaanmu. Selain rindu, ada juga rasa penyesalan yang sesekali menghantui. Dia mungkin bertanya-tanya, apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat? Apakah seharusnya dulu aku lebih berjuang? Apakah seharusnya aku tidak melepaskannya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya semakin sadar bahwa hubungan kalian bukan sekadar cerita biasa. Ada nilai yang begitu dalam di dalamnya. Di sisi lain, ada kebanggaan tersendiri saat dia melihatmu dari jauh. Dia mungkin melihat bagaimana kamu tumbuh, bagaimana kamu menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berani. Dan meskipun ada rasa sakit karena dia tidak lagi menjadi bagian dari perjalanan itu, ada juga kebahagiaan tersendiri karena bisa menyaksikanmu berkembang. Ini bentuk cinta yang tidak egois, bahagia melihatmu bahagia, meskipun bukan bersamanya. Namun jangan salah, ada kalanya rasa cemburu juga muncul. Saat dia melihat kemungkinan ada orang lain yang dekat denganmu, hatinya bergolak. Dia tidak akan menunjukkannya, tapi di dalam dirinya ada suara yang berkata, harusnya itu aku yang ada di sana, harusnya aku yang menemani. Perasaan ini membuatnya sadar bahwa cintanya belum padam, meski waktu sudah berjalan begitu lama. Jadi apa yang dia rasakan saat ini adalah campuran antara rindu, penyesalan, kebanggaan, dan juga cemburu yang terpendam. Semua emosi itu bercampur, membentuk lautan perasaan yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Karena itu, dia memilih diam. Tapi diamnya tidak berarti kosong. Diamnya penuh dengan rasa yang masih hidup, yang sesungguhnya terus bergetar menuju ke arahmu. Semesta ingin kamu memahami satu hal penting. Meskipun ada seseorang yang masih diam-diam mencintai dan memperhatikanmu, hidupmu tidak boleh berhenti hanya karena perasaan itu. Cinta yang dia simpan untukmu adalah energi yang nyata. Iya. Doa yang ia kirimkan untukmu adalah kekuatan yang sesungguhnya bisa kamu rasakan. Tapi semesta tidak ingin kamu terjebak dalam menunggu atau terikat pada bayangan masa lalu. Kamu harus tahu bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Bisa jadi dia masih mencintaimu, tapi semesta belum, atau bahkan tidak akan mempertemukan kalian kembali sebagai pasangan. Itu bukan berarti cintanya sia-sia. Justru, energi cintanya itu bisa menjadi bahan bakar bagi perjalanan hidupmu. Ada orang yang hadir untuk menguatkanmu, meskipun tidak bisa menemanimu selamanya. Dan mungkin, dia adalah salah satunya. Semesta ingin kamu ingat bahwa cinta yang paling penting adalah cinta pada dirimu sendiri. Jangan biarkan perasaan orang lain, meskipun tulus, menghentikan langkahmu menuju versi terbaik dari dirimu. Kalau dia memang ditakdirkan untuk kembali, jalannya akan terbuka. Tanpa perlu kamu kejar, tanpa perlu kamu memaksa. Tapi kalau tidak, maka itu berarti semesta sedang menyiapkan cinta lain yang lebih besar, lebih selaras, dan lebih indah untukmu. Jangan salah paham,
Rasa yang dia miliki itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa kamu pernah begitu berharga, bahwa kehadiranmu meninggalkan bekas yang dalam dalam hidup seseorang. Tapi semesta ingin kamu melihatnya bukan sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai pengingat bahwa kamu layak dicintai dengan cara yang nyata. Kamu layak diperhatikan, bukan hanya dari jauh, tapi juga secara langsung dengan kehadiran yang konsisten. Maka tugasmu sekarang adalah membuka hati. Biarkan energi cinta yang dia simpan itu menjadi doa yang menyertaimu, tapi jangan biarkan ia menjadi rantai yang mengikatmu. Lihatlah ke depan. Ada perjalanan panjang yang menunggu. Ada keberlimpahan yang menanti. Ada orang-orang baru yang mungkin akan mencintaimu dengan cara yang lebih terbuka, lebih sehat, dan lebih kuat. Semesta ingin kamu percaya bahwa apapun yang sedang terjadi itu bukan untuk melemahkanmu. Pesan ini datang untuk mengingatkanmu. Kamu sedang dicintai bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Tapi lebih dari itu, kamu juga sedang dipanggil untuk mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Karena ketika kamu benar-benar mencintai dan menghargai dirimu, cinta yang tepat akan hadir tanpa perlu kamu cari. Sampai di titik ini ada satu hal yang semesta ingin benar-benar kamu pahami. Kamu tidak pernah berjalan sendirian. Walaupun terkadang terasa sepi, walaupun orang-orang di sekitarmu tidak selalu hadir untukmu, ada energi cinta yang tetap mengalir diam-diam. Ada hati yang masih menyimpan namamu. Ada doa yang masih dipanjatkan hanya untuk kebaikanmu, meskipun kamu tidak pernah mengetahuinya secara langsung. Tetapi semesta juga ingin mengingatkan, jangan biarkan hal itu membuatmu terikat pada masa lalu. Kamu boleh menghargai cinta yang diam-diam masih dijaga untukmu, tapi jangan sampai itu membuatmu berhenti melangkah. Hidupmu tidak diciptakan untuk menunggu seseorang yang ragu. Hidupmu diciptakan untuk bertumbuh, berkembang, dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Kalau memang dia ditakdirkan kembali, semesta tahu cara yang paling tepat untuk mempertemukan kalian. Bukan sekarang, bukan dengan paksaan, melainkan di waktu yang penuh dengan kesiapan dan keselarasan. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu berlari mengejarnya. Kamu hanya perlu membuka hati, dan jalannya akan terbuka dengan sendirinya. Namun kalau memang jalan kalian berbeda, itu pun bukan akhir dari segalanya. Karena cinta yang sesungguhnya tidak pernah sia-sia. Cinta yang dia simpan dalam diam akan tetap menjadi energi yang menjaga dan melindungimu, meski dari jauh. Dan semesta akan menggantinya dengan kehadiran cinta baru yang lebih nyata, lebih terbuka, dan lebih sesuai dengan versi terbaik dirimu. Maka tugasmu sekarang bukanlah menunggu, bukan pula mencari. Tugasmu adalah terus berjalan, rawat dirimu, cintai dirimu, percaya bahwa kamu layak dicintai dengan cara yang jujur, terbuka, dan penuh keberanian. Jangan pernah ragu untuk melangkah maju hanya karena ada seseorang yang masih menyimpan rasa diam-diam. Karena pada akhirnya cinta terbesar bukanlah cinta yang membuatmu terikat. Cinta terbesar adalah cinta yang membuatmu bebas untuk tumbuh, bebas untuk menemukan kebahagiaan, bebas untuk menjadi dirimu yang seutuhnya. Ingat ini baik-baik, kamu pantas bahagia, kamu pantas dicintai, dan kamu pantas mendapatkan seseorang yang tidak hanya mencintaimu dalam diam, tapi juga berani hadir, berani menjaga, dan berani bertahan di sisimu. Percayalah pada semesta, semua yang terjadi, semua perasaan yang pernah ada, semua cinta yang masih tertinggal, semuanya hanya sedang mempersiapkanmu untuk bertemu dengan cinta yang sesungguhnya. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan mengerti mengapa kamu harus melewati semua ini terlebih dahulu.